Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi nawwara qulubana bitilawatil Qur'an wa zayyana akhlaqana bijahil Qur'an wa bayyada wujuhana bibarakatil Qur'an wa najjana minan nari bikaramatil Qur'an wa adkhalana al-jannata bisyafa'atil Qur'an. Allahumma shalli wa sallim ala man unzila alaihil Qur'an wa ala alihi wa ashabihi allazina ta'allamu wa 'allamul Qur'an. Qala Allah Ta'ala fi kitabil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Shadaqallahul azim. Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah. Kita memuji dan bersyukur hanya kepada Allah. Mudah-mudahan dengan puji dan syukur tersebut kita semuanya mendapatkan keberkahan di bulan Ramadan ini, mendapatkan maghfirah dan rahmat Allah. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Salawat dan salam semoga tercurah limpah kepada baginda alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi akhir zaman, Sayyidul Anbiya, yang insya Allah mudah-mudahan kita sebagai umat beliau nanti akan sama-sama mendapatkan syafaatul uzma dari beliau. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Ikhwatal iman rahimakumullah. Bulan Ramadan di dalam surah Al-Baqarah digambarkan ayat yang 185. Syahrul Ramadan alladzi unzila fil Qur'an, merupakan bulannya Al-Qur'an. Sudah menjadi sebuah kebiasaan di Indonesia khususnya, umumnya di negara-negara yang berpenduduk bermayoritas muslim maupun tidak, adalah adanya sholat sunnah tarawih. Sholat sunnah tarawih adalah sholat qiyamul lail yang tidak ada di bulan-bulan selain Ramadan. Dalam sebuah hikayat yang diriwayatkan oleh Siti Aisyah radhiyallahu anha, bahwasanya Nabi keluar di malam pertama bulan Ramadan, lalu menunaikan sholat dan para sahabat melihatnya, lalu para sahabat pun mengikutinya dan ikut sholat. Di malam kedua, para sahabat melihat baginda Rasul mendatangi masjid lagi di tengah malam, maka para sahabat pun ikut sholat. Di pagi harinya para sahabat membicarakan sehingga menyebar di kalangan para sahabat. Lalu di hari yang ketiga semakin banyak lagi yang ikut melaksanakan qiyamul lail. Dan di malam yang keempat para sahabat memenuhi masjid, bahkan sampai ke pelataran masjid. Namun nampaknya baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam tidak datang, dan datanglah pada waktu itu ketika hendak sholat subuh. Setelah selesai sholat subuh, baginda Rasulullah SAW bersabda kepada para sahabatnya, "Wahai sahabat-sahabatku, bukannya aku tidak tahu semalaman kalian datang, tetapi seandainya aku tidak khawatir, tidak merasa takut sholat malam tersebut atau sholat tarawih, aku takutkan Allah mempardukannya, Allah mewajibkannya kepada kalian dan kalian terbebani atau terberatkan." Hadirin rahimakumullah. Begitu mulia, begitu sayang baginda Rasul kepada kita. Salat tarawih diajarkan oleh Nabi. Namun perlu kita catat, perlu kita ingat, hal tersebut tidak lantas terus dilakukan oleh Nabi. Setelah 3 hari tersebut, maka setelah baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam wafat, diteruskanlah oleh sahabat Umar bin Khattab dengan melaksanakan sholat tarawih secara berjamaah. Bahkan sahabat Umar bin Khattab melaksanakan sholat tarawih 23 rakaat plus witir. Nah, mulailah sejarah di Indonesia khususnya, alhamdulillah tahadus bin nikmah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada sebagian masjid khususnya, kalau di daerah Kota Bandung kita punya Yayasan As-Salam. Alhamdulillah di malam pertama salat tarawih di As-Salam 1 juz. Setiap 1 rakaat 1 kaca. Ketika seorang imam
menyelesaikan ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Langsung kepada kaca yang pertama. Alif lam mim. Dzalikal kitabu la raiba fi hudal lil muttaqin. Al-ayah. Rakaat yang kedua setelah ghairil maghdubi alaihim waladdallin diteruskan dengan ayat innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim a anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Para imamnya adalah orang-orang yang hafiz. Ada Ustadz Basit, ada Ustadz Abdul Hasib, ada Ustadz Haji Muslih, dan para hafiz yang lainnya. Maka alhamdulillah di kota Bandung khususnya, kita di As-Salam memiliki para hafiz yang mudah-mudahan termasuk generasi-generasi Quran. Yang walaupun kita tahu generasi-generasi Quran yang pertama kali adalah generasi Quran yang sejati, yaitu para sahabat. Ada yang ketika membacanya itu satu hari tamat, khotam 30 juz. Ada yang 2-3 hari baru tamat. Ada yang sepekan baru tamat. Ada yang sebulan baru tamat. Maka di bulan Ramadan ini, Masya Allah, tabarakallah, kita memiliki guru-guru yang mulia, guru-guru yang soleh. Sebagaimana kita tahu almarhum, al-maghfurlah, al-habib Utsman bin Husin al-Aidarus, setiap kali di bulan Ramadan beliau mengkhatamkan siang hari 30 juz, malam harinya 30 juz. Kebayang berapa banyak kebaikan yang Allah kasih kepada beliau. Dalam sabdanya baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi, beliau bersabda, "Man qara harfan min kitabillahi falahu hasanatun wal hasanatu bi asyri amsalihha. La aqulu alif lam min harfun, walakin alifun harfun, walamun harfun, wa mimun harfun." Alif satu huruf diberikan pahala yang luar biasa oleh Allah, yaitu 10 kebaikan. Terlebih di bulan Ramadan, Allah lipatkan kembali dengan 70 kali kebaikan. Masya Allah. Kebayang kebaikan-kebaikan yang Allah berikan lewat tilawah Al-Quran, lewat khatam Al-Quran. Insya Allah orang tersebut suatu hari Al-Quran akan datang dan memberikan syafaatnya. Bahkan almarhum al-maghfur al-habib Utsman bin Husin al-Aidarus, ketika putranya yang mana beliau adalah ketua umum Yayasan As-Salam, Karsana Kiai Haji Habib Syarif Muhammad al-Aidarus, dalam setiap haul beliau mengatakan bahwasanya almarhum mengkhatamkan Al-Quran semasa hidupnya 16.216 kali. Bukan dalam rangka ria, karena setelah beliau meninggal baru ada catatan-catatan kecil yang baru menyebar informasi. Sengaja saya katakan bukan berarti untuk ria dan yang lainnya, tetapi sebagai muhasabah, sebagai motivasi kita sebagai murid, sebagai keluarga, sebagai saudara seiman, hendaknya kita kembali kepada Al-Quran. Terlebih saya kemarin melihat dalam YouTube seorang ulama, Syekh Husain Imron kalau tidak salah, beliau mengatakan dalam kondisi yang sangat sulit ini, yaitu dengan adanya COVID-19 atau virus corona, salah satu untuk menyangkalnya adalah dengan membaca Al-Quran. Salah satunya adalah untuk tilawah, mendengar tilawah Al-Quran. Oleh karenanya, mudah-mudahan dengan kebaikan dan keberkahan Al-Quran, wa adkhalanal jannata bi syafaatil Quran, kita dimasukkan ke dalam surganya Allah dengan syafaatnya Al-Quran. Wabil khusus saudaraku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, tentu tilawah Al-Quran perlu perjuangan. Bukan hanya kita saja, bukan hanya egois, individualis saja, tetapi kita harus senantiasa mengajak kepada yang lainnya. Wabil khusus kepada keluarga kita, tetangga kita, dan siapapun itu dengan memperbanyak tilawah Al-Quran. Allah berfirman, wa idza quri'al Qur'an fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Apabila dibacakan Al-Quran, maka dengarkan, maka diamlah, maka kamu sekalian akan mendapatkan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala.
khususnya di As-Salam sendiri, umumnya di pesantren-pesantren besar seperti di Krapyak, Jogja, Sunan Pandan Aran, Pondok Pesantren Nurul Huffaz Al-Quran Cianjur, dan yang lainnya, tentu sudah menjadi suatu kepastian bahwasanya orang-orang yang hafiz Al-Quran biasanya menunaikan sholat tarawih dengan mengkhatamkan Al-Quran. Dan kita sebagai orang misalkan belum khotam, belum menjadi hafiz, kita ikut menjadi makmum. Insya Allah sebagai hafiz yang menjadi imam, lalu kita sebagai makmum sekalipun kita bukan hafiz, insya Allah kita akan mendapatkan kebaikan-kebaikan tersebut. Saudara-saudaraku yang dirahmati oleh Allah, inilah indahnya di bulan Ramadan, bulan yang mana Allah menurunkan Al-Quran, yang mana Allah Subhanahu wa Ta'ala menjanjikan kepada kita semuanya lewat nabinya berupa kebaikan-kebaikan yang luar biasa bagi siapa saja yang membaca Al-Quran. Oleh karenanya ditutup dengan satu hadis yang sangat indah, khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamah. Sebaik-baik kamu adalah orang yang belajar dan mengajarkan Al-Quran. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang senantiasa terus belajar Al-Quran dan mengamalkan Al-Quran, sehingga Al-Quran dapat menjadi hujjah bagi kita semuanya. Allahumma arhamna bil Quran waj'alhu lana imama wa nuran wa hudaw wa rahmah. Allahumma dzakkirna minhuma nasina wa 'allimna minhuma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-lail wa atrafan nahar waj'alhu lana ya rabbal alamin. Segitu saja mungkin yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mudah-mudahan datangnya dari Allah benarnya, dan apabila ada salahnya mudah-mudahan itu adalah kelalaian saya pribadi. Insya Allah mudah-mudahan kita dapat yang namanya berkah Al-Quran. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Hadanallah wa iyyakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.